Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Diki Nur Setiawan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat media pembelajaran dalam bentuk video di mana saya akan menjelaskan tentang varian anggaran variabel atau variable overhead spending variance. Di mana sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Sultansyah SEMAKCA. Nah, sebelum masuk ke materi teman-teman, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakang yang dimana dalam dunia industri yang semakin kompetitif, setiap perusahaan dituntut untuk mampu mengelola biaya secara efisien dan efektif. Salah satu aspek penting dalam pengendalian biaya adalah kemampuan manajemen dalam menilai selisih antara biaya standar dan biaya aktual yang dikenal sebagai analisis varians biaya. Analisis ini merupakan bagian integral dari sistem akuntansi biaya standar yang digunakan untuk menilai efisiensi kegiatan produksi serta kinerja departemen yang bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya perusahaan. Nah, salah satu jenis varian yang memiliki peran penting dalam sistem biaya standar adalah varian anggaran variabel atau yang dimaksud tadi variable overhead exping variance. Nah, varian ini menunjukkan perbedaan antara biaya overhead variabel aktual yang dikeluarkan dengan biaya overhead variabel yang dianggarkan berdasarkan tingkat aktivitas aktual. Dengan kata lain, varian variabel anggaran mengukur sejauh mana variabel overhead pengeluaran dikendalikan sesuai anggaran pada volume produksi yang dicapai, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di video kali ini, ruang lingkup pembahasan dalam penjelasan ini berfokus pada kajian teoritis dan praktis mengenai varian anggaran variabel. Sebagai bagian dari sistem pengendalian biaya overhead, ruang lingkup membahas meliputi yang pertama, pengertian dan konsep dasar varian anggaran variabel dalam sistem biaya standar. Yang kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya varians, baik yang berasal dari perubahan harga maupun efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, prosedur perhitungan dan analisis variabel anggaran disertai contoh kasus sederhana. Yang keempat, peranan varians informasi dalam pengembalian keputusan manajerial dan penilaian kinerja. Nah, tujuan dari saya membuat video kali ini yang pertama itu untuk menjelaskan pengertian dan prinsip dasar dari varian anggaran variabel dalam sistem biaya standar. Yang kedua, untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya selisih antara variabel biaya overhead aktual dengan biaya yang dianggarkan. Yang ketiga, untuk menjelaskan prosedur perhitungan dan analisis varian variabel anggaran melalui contoh kasus numerik. Yang keempat, untuk menggambarkan fungsi manajerial dari varian analisis dengan anggaran variabel dalam membantu pengembalian keputusan dan pengendalian biaya produksi, teman-teman. Itu tadi ruang lingkup dan tujuan pembahasan. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah teori konseptual varian anggaran variabel atau variable overhead spending variance. Dalam sistem akuntansi biaya standar, seluruh biaya produksi baik bahan baku, tenaga kerja langsung maupun overhead pabrik dihitung berdasarkan standar tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah proses produksi selesai, hasil aktual akan dibandingkan dengan biaya standar untuk mengetahui selisih varians yang terjadi. Salah satu varians paling penting yang menjadi perhitungan manajemen adalah varian anggaran variabel atau variable overhead stopping variance. Nah, teman-teman, menurut Hasan dan Mewon 2021, varian anggaran variabel merupakan selisih antara biaya overhead variabel aktual yang benar-benar dikeluarkan dengan variabel biaya overhead yang
dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual yang dicapai. Dengan kata lain, varians ini menunjukkan apakah perusahaan telah mengeluarkan variabel biaya overhead secara efisien atau justru mengalami pemborosan dibandingkan dengan yang direncanakan. Nah, teman-teman, secara umum, rumus dasar untuk menghitung variabel adalah varian anggaran variabel sama dengan biaya overhead variabel aktual dikurangi biaya overhead variabel yang dianggarkan apabila hasilnya positif. Nah, maka perusahaan mengalami varians yang tidak menguntungkan atau varian yang tidak menguntungkan. Sebaliknya, jika hasilnya negatif, maka disebut varians yang menguntungkan, yang berarti perusahaan berhasil menghemat biaya. Nah, yang kedua, menurut Garrison, Naren and Brewer pada tahun 2020, varian variabel anggaran dapat muncul karena beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, perubahan harga input seperti kenaikan tarif listrik atau bahan penolong. Yang kedua, efisiensi atau inefisiensi penggunaan sumber daya, misalnya pemakaian energi yang boros akibat mesin tua. Yang ketiga adalah perubahan kondisi operasional seperti jam kerja lembur atau volume produksi yang mempengaruhi tingkat efisiensi. Nah, analisis terhadap varians ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan selisih, tetapi juga untuk menelusuri penyebab penyimpangan agar manajemen dapat melakukan tindakan korektif. Oleh karena itu, varian variabel anggaran mempunyai peranan penting sebagai alat pengendalian biaya dan evaluasi kinerja operasional. Nah, pembahasan yang kedua nih teman-teman, prosedur dan praktik akuntansi dalam analisis varians anggaran variabel. Dalam praktiknya, penerapan analisis varian anggaran variabel dilakukan melalui beberapa langkah sistematis agar hasilnya akurat dan bermanfaat bagi manajemen. Menurut Mulyadi pada tahun 2016, tahun tersebut meliputi yang pertama, menetapkan standar biaya overhead variabel per jam aktivitasnya. Perusahaan terlebih dahulu menentukan tarif standar per jam untuk biaya overhead variabel. Misalnya, 10.000 per jam tenaga kerja langsung yang mencakup biaya listrik, pelumas mesin, dan bahan penolong. Yang kedua, menghitung total biaya overhead variabel yang dianggarkan. Tarif standar dilakukan dengan jumlah jam aktual yang digunakan selama periode produksi. Contohnya, jika jam kerja aktual 2.000 jam, maka biaya overhead variabel yang dianggarkan sama dengan 2.000 kali 10.000, yang dimana kalau di 20 kali 10.000 sama dengan 20 juta. Nah, yang ketiga, mengumpulkan data aktual biaya overhead variabel, teman-teman. Data aktual diambil dari laporan produksi seperti tagihan listrik, bahan penolong, dan tenaga kerja tidak langsung. Yang keempat, menghitung selisih varians. Selisih dihitung antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan berdasarkan jam aktual. Nah, yang kelima nih teman-teman, menilai hasil analisis. Jika hasilnya lebih besar dari anggaran, yakni menunjukkan pemborosan. Jika hasilnya lebih kecil dari anggaran, menunjukkan efisiensi. Dan yang keenam, yang terakhir teman-teman, mengidentifikasi penyebab utama. Nah, manajemen kemudian menganalisis penyebab selisih, misalnya kenaikan tarif energi, rendahnya efisiensi mesin, atau pemborosan bahan penolong. Menurut Horngreen, pada tahun 2018, tahap evaluasi ini penting karena bukan hanya untuk menilai efisiensi keuangan, tetapi juga sebagai dasar penetapan kebijakan produksi, perawatan mesin, dan perencanaan anggaran periode berikutnya, teman-teman. Nah, yang pembahasan selanjutnya yaitu contoh soal solved case, di mana kasus ini saya mau ngambil data kasus PT Maju Jaya, di mana PT Maju Jaya menetapkan standar biaya overhead variabel sebesar 12.000 per jam tenaga kerja langsung atau DLH.
Selama bulan September, jam tenaga kerja aktual yang digunakan adalah 2.500 per jam. 2.500 jam, sedangkan total biaya overhead variabel aktual yang dikeluarkan adalah 32.500.000. Nah, di sini kita diminta menghitung varian anggaran variabel dan interpretasikan hasilnya. Nah, ini jawabannya. Yang pertama, biaya overhead variabel yang dianggarkan. Itu rumusnya adalah tarif standar kali jam aktual. Di mana tadi tarif standar adalah 12 jam. Sedangkan jam aktual 2.500 jam. Otomatis jadi 12.000 kali 250 jam, 2.500 jam adalah 30 juta. 30 juta. Yang kedua, varian anggaran variabel, di mana rumusnya biaya aktual dikurangi biaya yang dianggarkan. Tadi biaya aktual dihitung adalah 32.500 dan biaya yang dianggarkan yang dihitung pada sebelumnya yaitu 30 juta. Jadi 32.500 dikurangi 30 juta sama dengan 2.500 on variabel. Nah, interpretasinya, hasil perhitungan menunjukkan bahwa perusahaan mengalami varian tidak menguntungkan sebesar 2.500.000, yang berarti pengeluaran aktual lebih besar dibandingkan dengan yang direncanakan. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya tarif energi listrik, pemborosan bahan penolong, atau jam kerja lembur yang melebihi standar efisiensi, teman-teman. Manajemen perlu meninjau kembali faktor-faktor penyebabnya untuk menghindari terulangnya pemborosan di periode berikutnya. Soal kedua yaitu soal latihan unsolved case. Nah, kasus ini saya mengambil dari PT Sinar Terang. Nah, PT Sinar Terang memiliki standar biaya overhead variabel sebesar 10.000 per jam tenaga kerja langsung. Pada bulan Oktober, jam tenaga kerja aktual digunakan sebanyak 3.000 jam. Sedangkan biaya overhead variabel aktual yang terjadi sebesar 27.500 juta. 27.500.000. Nah, di sini kita menghitung yang pertama, hitunglah varian anggaran variabel yang terjadi. Yang kedua, tentukan apakah varian tersebut menguntungkan atau tidak menguntungkan. Yang ketiga, jelaskan secara singkat kemungkinan penyebab terjadinya selisih tersebut. Nah, teman-teman, pembahasan selanjutnya yakni analisis manajerial dan implikasi pengendalian biaya. Analisis varian anggaran variabel memberikan manfaat manajerial yang signifikan. Menurut Blocher et al. 2019, hasil perhitungan varian dapat digunakan untuk yang pertama, mengukur efisiensi di pertemanan produksi dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, mengidentifikasi area pemborosan biaya seperti pemakaian energi berlebih atau ketidakefisien tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, menentukan kebijakan anggaran di periode mendatang agar lebih realistis. Yang keempat, mendorong akuntabilitas manajer ini karena setiap penyimpangan biaya dapat ditelusuri pada saat tanggung jawab tertentu. Yang kelima, menilai kinerja operasional dengan pendekatan kuantitatif yang objektif. Nah, dalam konteks perusahaan manufaktur, hasil analisis ini dapat digunakan untuk memutuskan apakah perlu dilakukan perawatan mesin guna menghemat energi atau apakah tarif standar perlu disesuaikan agar mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Dengan demikian, analisis varian anggaran variabel berfungsi sebagai alat pengendalian biaya sekaligus dasar pengambilan keputusan strategis. Nah, teman-teman, dari pembahasan yang kita bahas dari awal sampai akhir, di sini kita bisa merangkum atau menyimpulkan pembahasan mengenai varian anggaran variabel menunjukkan bahwa analisis varian merupakan salah satu alat penting dalam sistem standar biaya akuntansi. Melalui analisis ini,
Manajemen dapat membandingkan antara biaya overhead variabel aktual dengan biaya yang dianggarkan berdasarkan aktivitas aktual untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengendalian biaya yang dalam produksinya. Varian variabel anggaran terjadi ketika pengeluaran biaya aktual berbeda dengan biaya yang telah dianggarkan. Selisih tersebut dapat bersifat menguntungkan atau apabila biaya aktual lebih rendah dianggarkan atau tidak menguntungkan apabila biaya aktual lebih tinggi dari anggaran. Dari sisi konteks varian variabel anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti perubahan harga input atau bisa disebut dengan tarif energi, bahan penolong, dan tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya efisien penggunaan sumber daya serta kondisi operasional pabrik. Oleh karena itu, analisis terhadap varian ini tidak hanya bertujuan mengetahui angka selisih, tetapi juga menelusuri penyebabnya agar manajemen dapat mengambil langkah perbaikan yang tepat. Melalui penerapan prosedur analisis yang sistematis, mulai dari penetapan standar tarif, percatatan dan data aktual hingga evaluasi penyimpangan, perusahaan dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai efisiensi biaya. Informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial seperti perbaikan sistem produksi, penyesuaian anggaran, serta penilaian kerja Departemen Produksi. Secara keseluruhan teman-teman, analisis varian variabel anggaran memiliki peran strategis dalam membantu perusahaan mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung proses perencanaan anggaran yang lebih akurat dan realistis di masa mendatang. Nah, teman-teman, kesimpulannya yang pertama, varian anggaran variabel adalah selisih antara biaya overhead variabel aktual dan biaya overhead variabel yang dianggarkan berdasarkan tingkat aktivitas aktual. Analisis ini digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan biaya overhead yang bersifat variabel. Varian ini yang kedua, varian ini muncul akibat perubahan harga input, efisiensi kerja, serta kondisi operasional yang berbeda dari perencanaan awal. Oleh karena itu, analisis hasilnya menjadi indikator penting bagi manajemen dalam mendorong kinerja produksi. Yang ketiga, perhitungan varian dilakukan dengan cara sederhana, yaitu mengurangi biaya aktual dan biaya yang dianggarkan. Hasilnya dapat menunjukkan apakah perusahaan berhasil melakukan penghematan biaya atau justru mengalami pemborosan. Yang keempat, dalam mengalami analisis biaya akuntansi, varian variabel anggaran tidak hanya berfungsi untuk pelaporan keuangan, tetapi juga untuk mengendalikan biaya dan strategi pengambilan keputusan. Yang kelima, dengan menerapkan analisis varian variabel anggaran secara konsisten, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengidentifikasi sumber pemborosan, dan menyesuaikan kebijakan anggaran agar lebih efisien pada periode berikutnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis varian anggaran variabel bukan hanya alat pengukur teknis, tetapi juga merupakan bagian integral dan sistem pengendalian manajemen yang membantu perusahaan mencapai keseimbangan antara efisiensi biaya dan efektivitas operasional. Nah, begitulah teman-teman pembahasan yang sudah saya jelaskan di mana pembahasan mengenai varian anggaran variabel atau variable overhead shaping variance. Dan teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.